Maman bergabung pukul 3 pagi di sana. Terima kasih atas waktunya bersama kami pagi hari ini waktu Indonesia. Sama-sama. Saya ingin dari Kiai Nafis terlebih dahulu kita lihatlah perkembangannya seperti apa. Dalam beberapa pekan terakhir ini memang ada desakan untuk mencoba mencari tahu kebenaran apa yang sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya yang berlangsung, ajaran seperti apa yang diajarkan di dalam Ponpes Al Zaitun ini. Nah, kita lihat bagaimana pemerintah pusat saat ini sudah bersuara. Bahkan kita lihat sudah ada arahan-arahan khususnya dari Menko Polhukam tadi untuk mencoba mengklarifikasi ini semua tentang apa, dan kalau memang ada pelanggaran maka sesuai dengan hukum harus ditindak. Bagaimana Anda melihat Kiai Nafis perkembangan atau langkah dari pemerintah terhadap Al Zaitun sampai saat ini? Ya, saya mengapresiasi terhadap langkah pemerintah yang respon ya. Pertama menjaga untuk kondusivitas di tahun-tahun yang penuh dinamika ini. Yang kedua adalah bagaimana memang meluruskan dan menjaga akidah umat, termasuk juga penegakan hukum. Saya menerima hasil dari investigasi tim yang dibentuk oleh gubernur. Rekomendasi pertama itu kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa berkenaan dengan paham keagamaan. Kemudian B, hanya karena dua rekomendasi ya, B-nya itu adalah bagaimana pemerintah untuk menindaklanjuti, memproses secara hukum. Saya pikir dua-duanya sudah disampaikan oleh Pak Menko Polhukam kemarin dan kita menyambut baik bagaimana kinerja ke depan. Bagi kami memang penelitian yang dulu tahun 2002 itu kan menyebutkan indikasi, bukan menyebutkan bukti ya, indikasi adanya hubungan historis kepemimpinan dan ajaran dengan NII KW 9. Kemudian karena sudah sekian lama tentunya itu sudah tidak lagi menjadi pijakan penetapan hukum, maka melalui istiqro namanya, melalui penelitian ke lapangan yang itu tidak berhasil bertemu langsung ya. Ini kan dari indikasi itu kita ingin mencarikan bukti, dari bukti itu kita baru melakukan analisis. Yang bisa kita keluarkan fatwa yang baru beberapa hari lalu atau minggu lalu itu kita keluarkan tentang perempuan menjadi khatib Jumat untuk jamaah laki-laki, bukan untuk jamaah perempuan. Kalau untuk jamaah perempuan nggak ada masalah, tapi menjadi khatib dari jamaah laki-laki tentu kita mengatakan tidak sah dan tidak benar. Nah, berikutnya kita berdasarkan hasil insya Allah pada minggu-minggu ini, sehari dua hari ini kita mendapat laporan resmi dari tim kami, meskipun tidak ketemu tapi dari beberapa keterangan-keterangan yang disampaikan langsung, karena sekarang media bisa diserap ya dengan utuh, seperti halnya wawancara Panji Gumilang di SCTV, Panji Gumilang dengan Al Zaitun Official, dan beberapa keterangan bisa diambil sebagian dari yang disampaikan. Sehingga kita nanti bisa mengambil kesimpulan mana yang wilayah khilafiyah, mana yang wilayah pada wilayah haram, mana pada wilayah afdoliyah, mana yang wilayah itu adalah akidah, yaitu menuju pada kesesatan. Tentu kami menghukumi sesuai dengan tasawurul masalah, gambaran masalah yang utuh tentang persoalan. Karena memang ada hal yang kontroversi berkenaan dengan pernyataan-pernyataan Panji Gumilang, dan itu mengarah kepada beberapa hal tadi itu, apakah itu furu'iyah, apakah usuliyah, dan ada hal lain berkenaan dengan Al Zaitun, tentu kewenangan MUI berkenaan dengan fatwa-fatwa keagamaan. Nah itu tadi kalau yang disebutkan Pak Kiai tadi kan lebih kepada apa yang muncul di media sosial serta apa yang muncul di media, termasuk juga wawancara-wawancara yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Adakah langkah mungkin menyelidiki atau menginvestigasi sendiri dari tim MUI untuk mengetahui apa saja sih sebenarnya yang berlangsung yang tidak terekam di media sosial ataupun di media konvensional? Kalau saya boleh jujur, tim kami itu dibagi pada 3 bagian. Ada bagian yang memang itu bertemu langsung dengan Panji Gumilang dan masuk pada Zaitun secara terang-terangan, mengirimkan surat dan minta bertemu untuk tabayun. Ada tim itu bertemu, menyelidiki secara diam-diam apa yang terjadi di dalam. Ya, terus terang aja kita mengatakan diam-diam, seperti halnya kemarin dari rombongan yang katanya dari orang-orang pondok pesantren yang bertemu, itu diantaranya adalah tim kami masuk di dalam dan mengatakan tidak mau ketemu dengan MUI, padahal di depannya adalah tim kami. Gitu ya. Yang ketiga adalah kami melakukan koordinasi dan wawancara dan informasi dari pihak terkait, bahkan dengan seperti BNPT, bahkan dengan kelurahan, warga, dan seterusnya. Jadi 3 dengan proses itulah yang biasanya kami lakukan untuk pengumpulan data dan bukti. Maka yang dulu indikasi dan sekarang juga mungkin indikasi dari media-media itu kita ingin mencari bukti. Jadi beda di dalam penelitian itu antara indikasi dan bukti. Karena bukti itu adalah data, sementara indikasi adalah
kaitan-kaitan hal itu. Oleh karena itu hal yang sudah pasti berkenaan dengan data dari indikasi menjadi bukti jadi data itu disitulah kami menjelaskan kepada umat tentang posisi hukumnya. Tidak semata-mata hanya pada persoalan Panji Gumilang tetapi menjadi panduan. Umpamanya jangan sampai nanti meniru Al-Zaitun perempuan menjadi khotibnya laki-laki di pesantren-pesantren umpamanya kan tidak tahu juga yang mengikutinya. Begitu juga umpamanya di luar umpamanya di masjid-masjid jangan sampai ada perempuan menurut paham ya yang di kami di Majelis Ulama Indonesia dan Ahli Sunnah wal Jamaah tidak ada yang di situ perempuan menjadi khotib Jumat untuk laki-laki, menjadi imam Jumat dari laki-laki itu. Dan itu tidak sah menurut kami. Nah itu kita menjelaskan tidak semata-mata persoalan ini Panji Gumilang, tetapi berkenaan dengan bagaimana menjelaskan hukum kepada umat. Karena kami sebagai khotimul ummah, khotimul adalah sebagai pelayan umat yang harus menjelaskan mana yang benar. Dan tidak boleh takhirul bayan an waqtil hajah itu nggak boleh menunda penjelasan tentang hukum pada saat dibutuhkan itu tidak boleh. Dan pada saat bersamaan kami sebagai shodikul hukumah tentu pada saat pemerintah nanti memintakan tetapkan hukum pada kita akan jelaskan berdasarkan data, bukan hanya indikasi tetapi sudah berdasarkan data kepada pemerintah untuk menjelaskan posisi mana yang itu aliran, mana itu paham yang haram, mana perbuatan yang haram dan mana yang perbuatan itu menyimpang. Menyimpang itu beda dengan sesat ya. Menyimpang itu seperti tafassahu fil majalis itu adalah tafsir yang menyimpang. Tetapi pada saat bersamaan bisa saja apakah indikasi pada yang sesat itu berkenaan dengan akidahnya dan seterusnya. Itu ada beberapa pemilihan-pemilihan di dalam hukum Islam yang bisa dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia.